Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepi menyentak waktu jam dinding berdentang dengan suara yang mengejutkan, lebih keras dari biasa. Meninggalkan gaung memanjang di ruang depan yang sempit, di mana beberapa orang lelaki tengah duduk bersila dalam bentuk lingkaran. Gaung itu seperti bersatu dengan asap dari dupa menyan yang mengepul di tengah-tengah lingkaran. Meliuk-liuk liar, biarpun tidak ada angin yang bertiup. Pintu terkunci rapat, demikian pula jendela. Pengap bukan main. Dan asap menyan yang bertembarasan di langit-langit ruangan benar-benar menimbulkan bau tidak enak. Namun tidak seorang pun yang bangkit untuk membuka jendela agar hawa segar masuk ke dalam, apalagi menyingkapkan tirai ruang tengah. Tidak, tak ada seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya. Sampai sudah jam 10. Salah seorang di antara mereka berbisik, pelan. Tetapi begitu tiba-tiba, semua kepala tertengadah menatap orang itu. Berpasang-pasang mata memancarkan kecemasan. Ya, sudah jam 10 lebih. Mengapa orang itu belum datang? Keluh laki-laki yang lebih muda di depan pintu keluar. Suaranya resah. Ia bergerak sedikit, gelisah. Ia baru saja membuka mulut untuk meneruskan keluhannya waktu sayup terdengar gonggongan anjing. Bukan gonggongan, tetapi lolongan. Mula-mula rendah, lalu tinggi, rendah lagi memanjang. Refleks, mereka saling berpandangan. Dan seperti dikomando, pandangan semua laki-laki itu beralih ke gorden pintu yang menutupi pandangan ke ruang tengah. Kain gorden itu bergerak perlahan-lahan. Nafas-nafas berat seketika meluncur dari mulut salah seorang di antara mereka. Laki-laki pertama tadi, yang rambutnya sudah ubanan dan tulang pipinya kempot, dimakan usia. Enggan, ia bergumam. Sayang, anak-anak dan ibunya sudah mengungsi ke rumah Bu Enju. Ia menoleh pada laki-laki di dekat pintu. Mengapa kau tak buatkan kopi lagi, Parjo? Yang dipanggil dengan nama Parjo menelan ludah. Dengan kecut matanya memandangi gelas demi gelas di depan mereka. Ada yang sudah kosong, ada yang masih berisi setengah. Bahkan ada yang penuh, belum disentuh sama sekali. Tentunya sudah teramat dingin, karena sudah dihidangkan semenjak lepas isya, sebelum nyonya rumah hijrah ke rumah sebelah. Tak usah repot-repot. Untung ada suara-suara mendesah. Pak Ijo menarik nafas lega, lalu sepi lagi. Seseorang yang duduknya paling dekat dengan pedubaan menambahkan biji-biji batu menyan ke dubaan. Berkeratak bunyinya, berpecik-percik apinya, seperti mercon, meledak-ledak memecah kesepian yang mencekam di dalam ruangan. Helaan-helaan nafas lagi, lalu diam. Suara gemeresak yang keras terdengar di luar rumah, diiringi lolongan anjing yang menyaitkan hati. Semua kepala mengadah lagi kali ini, menatap ke arah pintu. Apa itu? Seorang berbisik, gemetar. Entah, rungut Parjo kecut. Pergilah, kau lihat, kata laki-laki berulang pipi kempot dengan mata merah ke arah Pak Ijo. Yang diperintah secara halus, menelan ludah berkali-kali, lalu pelan-pelan bangkit. Kakinya agak gontai. Waktu berjalan ke arah pintu, di sana, ia tertegun sebentar. Dia mendengarkan, lantas menoleh ke belakang. Pada orang-orang yang masih duduk bersila di tempat masing-masing. Mereka juga sama memperhatikan dirinya, sehingga dengan riku Parjo terpaksa memutar anak kunci dengan jari jemari gemetar. Tangannya berkeringat keluar, dan suaranya seperti tercekik waktu ia tiba-tiba melompat mundur. Yang lain terperanjat. Ada apa? Desa seseorang. Parjo menghela nafas panjang. Bukan apa-apa, hanya kaget.
Rungutnya, lantas berjalan lagi ke pintu. Ia membukanya lebih lebar, dan berpasang-pasang mata di belakangnya juga terpontong lebih lebar. Malah ada seperti yang mau meloncat keluar. Angsal pintu berderit nyaring, dan kemudian terhempas keras, menghantam tembok. Angin dingin berhembus masuk. Sesosok tubuh bermuka pucat, berdiri di muka pintu. Ia mengenakan celana hitam, kemeja kotak-kotak berwarna gelap, dengan kain sarung yang juga hitam, melingkar dari pundak sampai batas pinggang. Ia rupanya tidak mengenakan alas kaki, sehingga langkah-langkahnya tidak terdengar waktu berjalan ke teras. Lantas berdiri di pintu waktu Parjo tiba-tiba membukanya. "Aku Kurdi," gumamnya dengan suara berat. "Oh," cetus Parjo, lalu menyingkir memberi jalan. "Malam Pak Kurdi, kami sudah lama menunggu." Laki-laki setengah umur berungkap pucat itu masuk ke dalam tubuhnya sedang. Tidak tinggi, tidak pula pendek, tidak gemuk, namun tak bisa dikatakan kurus. Gerak-geriknya tenang, bahkan tampak lamban, sehingga ia bukanlah tipe seorang laki-laki yang patut diperhatikan secara khusus. Tetapi ketika bibirnya yang tipis memperlihatkan seulas senyum kering disertai sinar mata yang tajam berkilat-kilat, semua orang yang berada di ruang pintu itu seolah-olah melihat makhluk asing yang kehadirannya tidak boleh dilepaskan sekejap mata pun juga. Lelaki beruban dekat pintu ruang tengah, berdiri menyongsong, yang lain mengikuti. "Kami senang nak Kurdi datang," ujarnya seraya menjabat tangan tamu yang datang kemalaman itu. "Terima kasih. Mana mayatnya?" Orang tua yang rupanya adalah penghuni rumah menggerakkan dagu ke arah ruang dalam. "Di sana," sungutnya menguatkan. Kurdi memperhatikan tuba menyan yang mengepulkan asap di atas tikar pandan. Ia menghirup asap menyan itu dengan perasaan nikmat, dan sepasang matanya yang berkilat-kilat tampak kesenangan. Angin-angin bertiup semakin kencang lewat pintu yang menganga. "Tutupkan Parjo," kata orang tua tadi dengan muka memberenggut. Parjo bergerak ke pintu demikian malas, dan sebelum menutupkannya, ia sempat meninjau keluar. Lewat pekarangan sempit berpintu pagar, ia melihat bayangan sesuatu dalam gelap, sebentuk kereta yang aneh, dengan seekor kuda yang berdiri di atas keempat kakinya, yang kuku, dengan kepala tegak, memandang ke arah rumah. Parjo tak dapat melihat sinar mata kuda itu dalam kegelapan, namun ia bisa menangkap suara menengusnya yang keras dan kering. Tak jauh dari kereta, sesosok makhluk terbaring di atas tanah berumput, juga dengan kepala tegak memandang ke arah rumah. Sinar matanya tampak samar-samar membentuk sepasang bintik-bintik berwarna kuning kemerahan. "Anjing," desis Parjo kecut, seraya menutupkan pintu buru-buru. Berderak bunyinya, karena tergesa-gesa, sementara yang lain termasuk Parjo duduk kembali di tempat masing-masing. Kurdi masuk ke ruang dalam ditemani oleh tuan rumah, lewat tirai gorden yang terbuka sebagai waktu mereka masuk. Kedua orang itu berjalan pelan-pelan ke tengah ruangan yang diterangi lampu bervoltase kecil. Di antara perabotan-perabotan yang disingkirkan ke tepi, tergerar tikar lebar, di atas mana digelarkan sebuah kasur ukuran kecil. Selendang batik murahan menutupi sesosok tubuh mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Meskipun lampu ruang tengah cukup untuk menyinari mayat itu, di sekelilingnya masih dipasang lilin-lilin yang tinggal puing-puingnya saja lagi menyala lemah. Bau menyan campur baur dengan bunga rempah-rempah di dekat kepala mayat. Setelah kumat kamit sebentar, Pak Kurdi memerintah, "Bukalah." Orang tua itu berjongkok, lalu dengan tangan gemetar pelan-pelan ia menyingkapkan ujung kain yang menutupi bagian kepala. Pelan-pelan pula, wajahnya ia tolehkan ke arah lain, dengan mata yang terpejam. Di dekatnya, tamu bermuka pucat itu memandang ke bawah dengan mata terbuka lebar. Mula-mula ia melihat rambut yang ikal, panjang bergerai, lebat dan hitam, disusul oleh dahi yang rekah di bagian pelipis, meninggalkan bengkak berwarna merah kebiru-biruan. Di bawah alis tipis, lentik, dan bagus bentuknya. Sepasang mata tampak melotot di antara kelopak-kelopak yang hancur bercampur darah mengering. "Terus,"
sungut Kurdi waktu gerakan tangan yang membuka kain penutup agak tersendat. Orang tua itu terkejut, lantas menyingkapkan kain selendang sekaligus sehingga wujud mayat itu tampak lebih jelas. Orang-orang yang berada di ruang depan sama-sama menarik nafas. Lantas sama-sama pada memalingkan muka dari arah ruang tengah. Orang tua yang berjongkok di sebelah Kurdi mulai menangis, tersendat-sendat. Di antara suara tangisnya ia berkata, "Anak malang, ya, ya." Kurdi manggut-manggut, bergumam, Ya, aku maklum. Aku belum mengenal menantu bapak ini. Kalaupun ia pernah bertemu denganku, ia tak akan ku kenali kembali. Wajahnya begitu rusak. Boleh dikata anggota-anggota tubuhnya hampir hancur. Anak malang. Apa yang menyebabkan ia mati dalam keadaan sedemikian rupa, Pak Marto? Orang tua yang sudah ubanan itu sesenggukan. Nekat, jawabnya. Ningsi nekat, tak bisa menahan diri. Kami tak tahu ia mengapa tiba-tiba menghilang. Tadi siang dari rumah, lalu sore hari ada seorang mengabari bahwa ia. Pak Marto tiba-tiba berteriak histeris. Mengapa Ningsi? Mengapa? Mengapa kau lakukan itu anakku? Mengapa? Apa yang ia lakukan, Pak Marto? Orang tua itu menahan seduh sedanya. Suara berat Pak Kurdi memberikan pengaruh aneh pada dirinya. Ia bunuh diri. Bunuh diri? Ya, terjun ke rel pada saat kereta api barang lewat. Aduh, orang itu bilang ada yang melihat Ningsi berdiri begitu lama di pinggir rel. Mula-mula disangka mau menyeberang sampai kereta itu datang, dan Ningsi tiba-tiba berlari ke arah maut itu datang. Ia tak sempat terjun ke tengah-tengah rel ketika tubuhnya disambar oleh lokomotif dan Kurdi manggut-manggut lagi. Ia terhempas ke pinggir rel. Begitu orang yang menjemputku ke rumah telah menceritakannya padaku. Sangat tergesa-gesa sehingga aku tidak mendengar seluruh kejadiannya. Ia mati seketika, Kurdi. Lalu kami buru-buru ke sana. Dan tetapi yang ingin kutanyakan, mengapa ia melakukannya? Orang tua itu tertengada memandang tamu asing itu. Matanya tampak tidak senang. Anakku telah mati, sungutnya dingin. Tak sempat kami kuburkan hari ini. Lalu kami panggil untuk menjaganya. Itu saja. Jadi, seraya geleng-geleng kepala, Kurdi bergumam. Lihatlah pandangan matanya. Ia mati penasaran. Karena itulah kalian panggil, Pak Marto. Kurdi tersenyum renyah dan arang kaku. Kalian penakut. Nah, kalian penakut karena kalian merasa bersalah. Kalian jadi penakut. Berkata demikian, sepasang mata Kurdi berkilau-kilauan di wajahnya yang pucat. Pak Marto terbungkam, lalu merundukkan kepala dengan patuh, seolah-olah mengakui tuduhannya yang dilemparkan padanya. Perempuan ini punya kamar sendiri? Tanya Kurdi kemudian. Orang tua itu manggut-manggut. Tidak bisakah kalian memberi penghormatan padanya barang sedikit? Baringkanlah anak bapak di atas ranjangnya sendiri. Pak Marto memandang Kurdi dengan heran. Matanya beradu dengan sepasang mata yang bersinar ganjil. Dengan kecut, Pak Marto bangkit lalu memanggil orang-orang di ruang depan. Bersama-sama mereka masuk ke dalam. Enggan. Bersama-sama pula mereka memindahkan mayatnya sudah rusak wajah dan bagian-bagian tubuhnya itu ke kamar tidur. Teramat enggan. Selesai melakukan tugasnya, orang-orang itu cepat-cepat berlalu ke ruang depan. Kepada Parjo yang duduk termangu tanpa ikut masuk ke dalam. Orang-orang itu pamit tak lama kemudian. Pak Marto menyusul. Ia menggamit Parjo, mengajaknya keluar seraya menjelaskan. Orang itu dibiarkan sendirian. Ia ada di kamar tidur bersama mayat istrimu. Wajah Kurdi yang pucat diam tak bergerak-gerak setelah ia mengambil bertempat duduk
di sebuah kursi dekat kepala tempat tidur. Di hadapannya, terbaring mayat yang baru saja dipindahkan dari ruang tengah. Bagian-bagian wajah yang masih utuh tampak lebih pucat lagi. Di beberapa tempat, malah sudah kebiru-biruan. Demikian pula sebagian lehernya yang jenjang, seraya bibirnya yang kering. Kumat Kamit membaca mantra. Perlahan-lahan Kurdi membukukan badannya ke depan. Kain selendang yang menutupi mayat itu, ia singkapkan seluruhnya. Mata Kurdi terpejam. Mulutnya Kumat Kamit lebih cepat. Terkadang disertai keluhan-keluhan berat dan rintihan-rintihan seperti kesakitan. Waktu ia buka matanya kembali, dua berkas sinar hijau memerah-merahan membesit dari sepasang mata Kurdi, menatap langsung ke arah di mana seharusnya terletak sepasang mata di wajah mayat yang sudah rusak itu. Tubuh Kurdi mulai bergetar. Keringat sebesar jagung memercik dari jidatnya. Waktu pelan-pelan ia berbisik, "Kembalilah, kembalilah kau, wahai arwah yang telah pergi." Sepi sejenak, Kurdi menggeram. "Ku bilang kembalilah. Aku tahu kau masih gentayangan di sekitar jasadmu. Kau belum tiba di padang yang semestinya karena kau tak rela. Kembalilah, arwah yang telah hilang, kembalilah." Sosok tubuh yang hampir hancur di atas kasur bergerak sedikit, hanya sedikit. "Jangan enggan, kembalilah!" Kurdi membentak dengan suara kesal. Tiba-tiba, gelembung-gelembung payudara di tubuh perempuan telanjang yang sudah menjadi mayat itu naik turun dengan gerakan-gerakan lambat mula-mula. Lantas makin lama makin kencang, lambat lagi, kencang kembali, dan setelah nafas berat terluncur dari bibir pecah-pecah, yang sebagian sudah somplak dagingnya sehingga tampak beberapa buah gigi bertonjolan keluar. Gerakan naik turun dada mayat itu mulai teratur. Tanda-tanda kehidupan sudah terlihat nyata. Biarpun anggota-anggota tubuh lainnya masih diam, tidak bergerak-gerak. Orang-orang yang telah memandikan mayat itu sehari-harinya tampaknya tergesa-gesa atau demikian ketakutan sehingga pekerjaan mereka tidak sempurna. Darah kering masih melekat di bahu yang bengkak kebiru-biruan. Juga di pertengahan lengan kanan yang hampir putus. Lutut kanan yang pecah, letaknya menyimpang. Mungkin tidak ada yang teringat untuk membetulkannya. Mungkin pula karena tulang-tulang lutut itu sudah hancur, berantakan sehingga sukar membetulkannya dalam posisi semula. "Anak malang," desak Kurdi serak. Ia menelan ludah dan, "Mereka benar-benar mentelantarkan engkau. Tentu kau begitu penasaran, bukan?" Hela nafas berat keluar dari mulut mayat yang rusak itu. Dadanya tergelombang, cepat, seperti marah. "Tidak," gumam Kurdi seraya menyeringai. "Aku tidak bermaksud menyakiti dirimu." Wajah mayat yang rusak itu terangkat dari bantal. Sekejap cuma, karena kemudian terhempas kembali dengan keras. Kurdi tertawa kecil. "Tulang lehermu patah. Jadi diamlah. Kau tidak bisa bergerak. Kau akan menurut segala perintahku. Sekarang jawablah. Siapa namamu, anak manis?" Hela nafas dari mulut mayat berubah jadi desau angin. Sayup-sayup terdengar suara memelas. Suara seorang perempuan setengah marah setelah menangis. "Marni, umurmu? Buat apa kau tahu? Harus ku ketahui yang sekecil-kecilnya mengenai mayat-mayat yang kutunggui. 30 tahun, 2 bulan, dan cukup. Tak usah kau sebutkan harinya, lahirmu. Ya, siang atau malam, senja. Patut matimu penasaran. Orang yang lahir senja hari seperti kau umumnya berhati penasaran. Apa yang terjadi pagi? Mengapa begitu cepat datangnya malam? Kau tak tahu. Karena kau lahir senja hari lalu, kau ingin tahu. Itulah sifatmu yang lebih menonjol dari sifat-sifat lain. Sangat penasaran, serba ingin tahu, dan tidak sabaran. Dada mayat itu berbuncah bunga. Kurdi memperhatikannya, dan mulutnya tersenyum senang.
Sifat jelek itulah yang menyebabkan kematianmu. Benar bukan? Suara sayup-sayup itu bersungut-sungut kini. Lantas apa pedulimu? Kurdi angkat bahu. Sudahi pertanyaan-pertanyaanmu, manusia terkutuk. Sudahilah, aku sangat lelah dan kesakitan. Tubuh mayat itu bergerak-gerak ke kiri kanan, menyertai permintaannya yang teramat memelas. Aku telah memenuhi panggilanmu, karena itu, sudahilah siksaan ini. Cukuplah sudah sisaan yang kuterima menjelang saat-saat terakhir hidupku. Jangan tambah-tambah lagi. Hentikan, hentikan. Kau manusia pengabdi setan. Kau telah datang. Kau tentunya puas mengabdi setan. Karena itu, katakanlah sekarang, maukah kau menolongku? Kurdi menyeringai lebar. Tentu, sahutnya. Bangkitkan aku kembali. Bangkitkan aku untuk membalas sakit hatiku. Sakit hati? Pada siapa kau sakit hati? Perempuan laknat itu. Alis mata Kurdi yang berbentuk golok menyipit. Kau dimadu? Ya, aku dimadu. Haram jada benar, aku dimadu. Perempuan laknat itu telah merenggut kebahagiaanku, merenggut cintaku, merenggut suamiku, kemudian merenggut hidupku. Ia tak bersalah apa-apa terhadapmu. Kurdi keberatan. Tak patut kau libatkan dirinya, siapapun juga perempuan itu. Tolonglah. Suara sayup-sayup itu berubah jadi teritan sayup-sayup. Tolonglah kau bangkitkan aku dan biarkan aku yang melakukannya. Kau tak usah turun tangan. Caranya? Lewat tangan suamiku. Tetapi, demi setan yang kupuja, tolonglah aku. Kurdi mengeluh, lalu terdiam lama. Bagaimana? Bersediakah kau? Lama pula baru Kurdi menjawab. Boleh, tapi dengan satu syarat. Suara sayup-sayup itu berubah jadi suara tertawa pahit. Dan terkutuk kau, najis dirimu. Tetapi apa boleh buat? Apa syaratmu? Dari duniamu, kau sudah bisa menebak keinginanku. Jadah, seleramu terlalu rendah. Masihkah nafsu bejatmu bisa terbangkit melihat keadaan tubuhku yang begini rusak? Melihat diriku saja kau sudah tidak bergairah, padahal kau manusia yang utuh, masih hidup. Dan aku tahu, kau seorang laki-laki yang bisa memuaskan seorang perempuan. Bisa saja kau setubui perempuan yang masih bernyawa. Mayat itu segigikan, lewat bibir sobek dan gigi-gigi, depannya yang bertonjolan keluar. Tidak jijikkah kau melihatku? Kurdi tersenyum. Ia meraba kantong kemejanya yang hitam. Sebuah pisau cukur ia letakkan di pinggir tempat tidur. Lalu selai daun kedupa muda dan seutas tali dari pelapa pisang. Untuk apa itu? Diamlah saja kau, sungut Kurdi. Matanya yang hijau kemerah-merahan menatap bagian mata wajah mayat. Lama, tubuh mayat itu bergetar dan suaranya berubah-ubah, menyayatkan hati. Kau tak serius dengan maksudmu? Mengapa tidak? Tetapi aku tak bergairah. Peduli. Aku jijik melihatmu pengabdi setan. Aku jijik. Aku hanya mau disentuh oleh suamiku. Kurdi membuka pisau cukur, lalu mulai menyayat urat nadi lengan kirinya sendiri. Mayat itu berteriak. Aku benci melihat darah. Aku benci melihatmu. Tetapi tubuh mayat di tempat tidur tidak bergerak sama sekali untuk melawan. Waktu dari urat nadi, Kurdi mengucur darah deras yang oleh Kurdi kemudian diteteskan tepat di bagian mana jantung mayat terletak. Payudara perempuan itu naik turun dengan gelisah ketika darah merah yang segar dan hangat itu mengenai bagian kulitnya. Terdengar suara seperti belerang disiram air. Seperti belerang pula
Dari sekujur tubuh mayat berkebul asap putih ke langit-langit, bercampur dengan asap dupa menyan yang memenuhi 4 pojok kamar tidur. Bau tak enak menusuk hidung, namun Kurdi mengisapnya dengan perasaan nikmat. Wajahnya yang pucat justru jadi kemerah-kemerahan, dan tubuhnya mulai basah oleh peluh. Ia dengar suara si perempuan yang memohon, "Jangan." Tetapi ia tak peduli. "Jangan." Kardi tetap tidak peduli. Darah semakin banyak mengucur. Asap semakin banyak terkepul. Lalu tubuh mayat di atas tempat tidur mulai berubah wujud. Bagian-bagian yang telah rusak ditabrak lokomotif, kereta api yang merenggut kematian si perempuan. Kembali dalam wujud semula yang terbaring di atas tempat tidur. Bukanlah lagi sosok tubuh yang mengerikan. Akan tetapi sosok tubuh telanjang seorang perempuan berwajah manis. Meskipun tidak begitu cantik, namun liku-liku tubuhnya di mata Kardi nampak begitu indah dan sempurna. Laki-laki itu mulai mengerang. Si mayat mengeluh, "Tidak, tidak." Disusul teriakan lengking, "Tidak." Ia terus berteriak sementara Kardi membuka pakaiannya. Berteriak dan berteriak memilukan selagi Kardi naik ke tempat tidur dengan nafsu binatang meronai wajahnya yang berubah mengerikan. Jeritan arwah yang kembali menghuni mayat di rumah itu terbawa angin lewat celah-celah pintu, lewat celah-celah jendela, lewat celah-celah atap. Malam yang sepi menyentak, jadi terlonjak. Di rumah sebelah, Pak Marto terloncat dari tempat duduknya. "Dengar," gumamnya serak. Dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar, orang-orang lain di rumah itu terpaku diam. "Itu jeritan Marni," desis Pak Marto. Di kursinya, Parjo duduk meringkuk. Peluh dingin mengalir dari seluruh pori-pori kulitnya, membasahi wajahnya, menyusupi pakaiannya. Ketika akhirnya ia bangkit dengan seluruh tubuh gemetar, dari selangkangannya mengucur air hangat berbau pesing. Ia kemudian berlari masuk ke salah satu kamar, sambil terkencing-kencing. Melompat ke tempat tidur di samping salah satu adiknya yang sedang berusaha menahan kantuk. Lalu merintih dengan suara ketakutan, Kau dengar? Si Adi tak menjawab, dan Parjo menggulung tubuhnya di bawah selimut. Di ruang tengah, Bu Marto jatuh pingsan dalam pelukan suaminya. Namun tak seorang pun yang berani keluar rumah untuk memastikan suara jeritan itu. Tidak seorang pun. Di luar, malam semakin gelap, udara semakin dingin dan angin bertiup kencang, gersang dan kering. Ketika pagi datang, Kardi meluncur turun dari tempat tidur. Sesaat, ia berdiri gontai. Sekujur tubuhnya letih dan basah oleh peluh. Pelan-pelan ia mengenakan pakaiannya. Setelah ia duduk di kursi, terpekur. Kedua telapak tangan menekan di wajahnya yang pucat. Lengan kirinya yang sebelum menaik ke pembaringan, lebih dari 2 jam berselang. Ia balut dengan daun kelapa muda dan diikat pakai tali pelepah pisang. Bergetar hebat. "Wahai," keluhnya lirih, "kapan kutuk ini akan berakhir?" Lantas ia berseduh. Habis terseduh, kedua telapak tangannya ia buka. Matanya yang berjam-jam sebelumnya berkilau merah kehijau-hijauan, kini nampak lesu dan pucat. Sepasang mata yang bersinar lemah itu memandang sosok tubuh yang terbaring di atas tempat tidur. Sesosok mayat perempuan dengan wajah yang berusak. Lengan dan lutut hancur dan darah kering melekat di sana sini. Ia tak tahu yang mana darah si perempuan dan yang mana darahnya sendiri. Hidungnya mencium bau anyir dari tubuh mayat, dan bau pengap dari dupa menyan yang memenuhi ruangan. "Aduh," desanya dengan perut melilit. Lalu, terbungkuk-bungkuk, muntah. Habis muntah, ia terpekur lagi di tempat duduknya. Wajahnya kian pucat, matanya kian pucat, lengan kirinya jauh lebih pucat. Lengan itu ia gerak-gerakan dengan hati-hati. Sementara itu, lengan kanan ia pergunakan untuk membersihkan darah yang melekat di sekujur tubuh mayat dengan mempergunakan sarung hitam miliknya. Setelah itu ia rasa cukup bersih. Sarung hitam itu ia belitkan di pinggang. Kain selendang yang tertumpuk di kaki tempat tidur ia selimutkan menutupi mayat mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian duduk diam-diam, menunggu. Pintu rumah sebelah baru terbuka ketika matahari telah muncul di ufuk timur.
Pak Marto adalah orang pertama yang keluar. Tiba di halaman rumahnya sendiri, ia melihat beberapa orang tetangga telah menunggu dengan peralatan masing-masing. Mereka mengangguk pada orang tua yang berubah itu, dengan wajah menyatakan ikut prihatin. Sementara tetangga-tetangganya sibuk membuat peti mati di luar. Pak Marto bergegas masuk ke dalam rumah. Ruang depan kosong, juga ruang tengah resah. Ia masuk ke kamar tidur dan melihat Kurdi masih menunggui mayat dengan kepala menekuk setengah mengantuk dan wajah kian memucat. Langkah kaki Pak Marto membuat kantuknya terenggut. Ia mengangkat wajah, memandang tuan rumah. "Kau baik-baik saja, nak Kurdi?" sapa Pak Marto. Kurdi manggut-manggut. Pak Marto memandang ke tempat tidur, lantas menghela nafas lega. Syukurlah," gumamnya. "Kenapa?" tanya Kurdi. Pak Marto mengernyitkan kening. "Kami dengar jeritan Marni tadi malam." "Oh ya?" desah Kurdi seperti orang bodoh dan tak berdosa. Pak Marto duduk di pinggir tempat tidur, menatap selendang yang menutupi wajah mayat. "Mungkin kami begitu ia benci di saat menjelang kematiannya," ia mengeluh, "hingga kami dikejar-kejar oleh perasaan bersalah." Ia menarik nafas berat dan panjang. "Mengapa aku merasa begitu tolol? Marni sudah mati, tak mungkin kami mendengar ceritanya lagi." "Bapak mengayal," gumam Kurdi. Ya, aku mengayal, juga istriku dan Parjo." Wajah orang tua itu tampak kebingungan. Mungkin juga perasaan bersalah itu yang membuat istriku begitu lelah sampai pingsan, dan Parjo terbirit-birit ke kamar sambil terkencing-kencing. Kurdi tersenyum, kecut. "Anak malang," desa Pak Marto, seperti pada dirinya sendiri. "Kasihan Marni, seharusnya semua ini tidak terjadi padanya." Kurdi acuh tak acuh, dan Pak Marto tak peduli. Ia terus berkata-kata seperti pada dirinya sendiri. Suaranya penuh dengan penyesalan. "Ia yatim piatu, masih termasuk sanak keluargaku sendiri. Ayahnya terbenam di laut waktu perahu mereka dilanda topan. Nelayan-nelayan lain pulang tanpa ikan, tanpa ayah, Marni dan 2 orang nelayan lainnya. Marni masih bayi waktu itu dan masih menyusu ketika dia ditinggal. Mati pula oleh ibunya yang meninggal karena busung lapar. Marni lalu kami ambil. Kami hidupi seperti kami menghidupi anak-anak kami sendiri. Tetapi kehidupan di pantai semakin kering. Ikan-ikan semakin habis. Kapal-kapal besar milik orang-orang asing merampas kehidupan kami. Lalu pantai di mana kami lahir dan dibesarkan terpaksa kami tinggalkan. Bertahun-tahun kami hidup di tempat ini, membesarkan anak-anak kami, membesarkan Marni dengan susah payah." Pak Marto menggeleng-gelengkan kepala tiba-tiba. "Sayang," keluhnya, "semua itu ternyata sia-sia." "Sia-sia?" Kurdi berminat. Setelah Marni tumbuh jadi perawan belasan tahun, kecantikan wajah dan kemontokan tubuhnya telah menarik banyak mata laki-laki, termasuk Parjo sendiri." "Parjo suaminya sebelum Marni meninggal, begitukah?" Celakanya Parjo anak kandungku sendiri." "Loh, apa salahnya?" "Salahnya..." Wajah Pak Marto berubah merah padam. "Setelah ibunya meninggal, Marni menyusu pada istriku." "Maksud Bapak, Parjo dan Marni satu susu?" Orang tua itu tak menjawab. Ia menggeram sehingga giginya bergemetaran. "Terlalu benar. Seharusnya tidak kami beritahu pada anak-anak itu bahwa mereka bukan saudara kandung. Seharusnya kami merahasiakan sehingga mereka tidak saling jatuh cinta dan lantas." "Lantas?" Kepala Pak Marto meneguk lesu, tetapi suaranya geram dan marah. "Lantas sementara adik-adik mereka ke sekolah, sementara istriku ke sawah dan aku ke hutan untuk menebang kayu, mereka melakukannya. Terkutuk.
Mereka melakukannya. Zina? Pak Marto menoleh ke arah Kurdi, sehingga yang belakangan ini agak terkejut. Sudut-sudut mata Pak Marto berkilau oleh butir-butir air. Bibirnya kering waktu bersungut-sungut. Adakah kata lainnya lebih nista dari itu? Kurdi angkat bau. Pak Marto malingkan muka, menahan tangis. Iya, keluhnya sakit. Memang itulah kata yang tepat. Zina, zina, zina. Ia tetapkan telapak tangan ke wajah, lantas mulai terseduh. Seharusnya aku membenci mereka, mengusir mereka, melupakan mereka. Tetapi mereka tetap anak-anakku, yang seorang lahir dari darah dagingku sendiri, yang lain dibesarkan oleh susu istriku. Kami terlalu mencintai mereka dan terpaksa menutup mata ketika mengetahui apa yang mereka lakukan, sampai mereka berdua maksa untuk kawin. Wah, begitulah. Petua apapun tak masuk di kepala anak-anak bodoh ini. Akhirnya mereka lari ke kota lain. Mereka diam-diam di sana. Pada keluarga dan tetangga-tetangga yang bertanya-tanya, kami bilang saja bahwa anak itu mencari hidup sendiri-sendiri di kota. Mereka percaya, dan kami pun percaya. Anak-anak kami akan hidup tenang dan tentram. Biarlah dosa-dosa mereka kami tanggung di neraka. Tetapi Tuhan juga yang Maha Kuasa. Pak Marto menarik nafas letih. Kutuk itu menimpa rumah tangga mereka. Ia melanjutkan. 3 kali Marni bunting. 3 kali ia keguguran. Kali keempat, anak mereka lahir dalam keadaan cacat dan sudah tak bernyawa. Kehidupan ekonomi mereka seret. Mereka pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lain, dari satu usaha ke usaha lain, dari satu kota ke kota lain, selalu menemui gagal dan gagal lagi. Dan kesadaran itu perlahan-lahan datang bahwa mereka kesusu. Maka seharusnya tidak jadi suami istri, dan Parjo mulai berpaling ke perempuan lain. Mengapa Marni sampai mati di sini? Tanya Kurdi. Ia sadar akan dosanya, tapi tidak bisa melepaskan cintanya. Ketika Parjo dan perempuan itu menikah, Marni kabur kemari. Parjo ia tinggali surat di mana ia katakan ia mengancam akan bunuh diri kalau Parjo tidak menceraikan perempuan madunya. Marni kami terima baik-baik, dan 1-2 kali usahanya untuk bunuh diri berhasil kami gagalkan. Nasihat-nasihat kami masuk juga di hatinya. Tetapi wajah Pak Marto menggambarkan kesedihan bercampur kegembiraan. Suatu hari kami dengar Parjo telah punya anak. Ia geleng-geleng kepala. Akhirnya aku punya cucu. Tetapi kegembiraan itu lenyap begitu saja. Karena hal yang sebaliknya justru terjadi pada Marni. Ia semakin susah dan memurung. Ia tahu, dengan lahirnya anak itu, cinta Parjo padanya semakin berkurang. Perempuan madunya itu ia anggap telah merenggut segala-galanya dari dirinya. Wajahnya begitu polos, sikap-sikapnya begitu wajar. Tak taunya jiwanya begitu hancur. Kami tidak menduga apa-apa ketika kemarin siang ia menghilang dari rumah tanpa ada yang mengetahui. Kami sangka ia ke sawah untuk menemui ibunya membersihkan rumput. Langkah-langkah kaki di ruangan itu mengejutkan keduanya. Parjo telah berdiri di samping Pak Marto. Mereka sudah siap, Ayah, katanya. Laki-laki itu sama sekali tidak berani memandang mayat di atas tempat tidur. Ketika salah seorang tetangga menginter lokalnya kemarin sore dari kantor polisi desa. Ia sedang berada dalam pelukan istrinya di rumah mertua mereka yang besar dan mewah. Istri dan mertuanya telah memberikan segala-galanya pada Parjo. Pekerjaan hidup senang, dan anak laki-laki yang mungil. Ia tahu cintanya pada Marni telah redup perlahan-lahan. Tetapi selama ngebut dengan mobil pulang ke kampung orang tuanya, ia pun tahu cinta Marni justru kian berkobar didorong oleh kecemburuan dan sakit hati. Cinta yang berkobar itu telah merenggut nyawa Marni. Parjo merasa berdosa, dosa yang lebih besar dari dosa yang ia perbuat ketika mulai pertama yang menyetubui adik angkatnya itu. Masih tanpa memandang ke mayat, Parjo kemudian bergegas keluar. Kurdi mendengus. Perlahan pula ia berjalan ke jendela.
Jendela itu berhadapan dengan sebuah lapangan kosong dan ditumbuhi semak belukar. Ia melihat kereta kudanya di sana, melihat anjingnya yang bertumbuh besar dan berkulit hitam legam berkilat-kilat. Meringkuk di samping roda kereta, seekor kuda tinggi besar dengan kulit berwarna coklat kehitaman, tengah merumput dengan rakus, masih mengenakan tali gekang kuda yang disimbolkan pada cagak kayu di samping tempat duduk kereta. Kardi tersenyum. Binatang-binatang itu tadi malam tentu telah berpindah sendiri dari halaman depan. "Kawan-kawanku yang baik," gumamnya pelan. Tetapi anjing itu seperti mendengar. Matanya memandang tuannya di jendela, berkilat-kilat. Ekornya berkibas ke kiri ke kanan. Kuda itu juga mendengar. Ia menoleh ke jendela. Ia mendengus dengan keras. Kurdi tersenyum lagi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.